Barang siapa yang membaca ayat Al-Kursi setiap habis salat fardu, tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya masuk surga. Ayat Al-Kursi ini satu ayat menjaminkan kita masuk surga. Kalau satu ayat menjaminkan kita masuk surga, gimana suratul Baqarah seluruhnya? Gimana lagi 30 juz Al-Quran? Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, jumlah tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di dalam surga Allah daripada Ahlul Quran. Karena nanti Ahlul Quran ketika masuk surga, Allah suruh baca dan naik. Baca sebagaimana kamu baca di dunia, dan naik posisimu dan darajatmu di dalam surga. Baca naik terus, baca naik sampai bersama Nabi Muhammad di darajat yang tertinggi di dalam surga Allah. Apakah masih ada kesempatan untuk berbakti baik terhadap orang tua yang sudah tidak ada? Artinya yang sudah dipanggil oleh Allah duluan, yang sudah meninggal dunia. Apakah masih ada kesempatan dalam ajaran Islam untuk kita bisa berbakti baik? Alhamdulillah, masih ada kesempatan. Dengan taubatan nasuha, ikhlas, kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, masih punya kesempatan untuk berbakti baik dengan dua amalan. Yang pertama, bersedekah. Bersedekah atas nama orang tua kita, di mana saja berada. Sedekah seberapapun dan apapun, dimanapun. Saat anda bersedekah, walaupun sebungkus nasi untuk orang miskin, walaupun santunan sederhana untuk anak yatim, atau sedekah kita saat salat Jumat di kota amal, di masjid-masjid, jangan lupa saat anda menggerakkan sedekah itu, ya Allah, aku mohon pahala sedekah ini untuk kedua orang tuaku, untuk ibuku, untuk bapakku, karena di situ luar biasa manfaatnya bagi mereka. Karena ada tugas malaikat, begitu kita sudah bersedekah atas nama mereka, akan sampai cahaya yang begitu indah dan luar biasa dahsyatnya untuk kedua orang tua. Begitu mereka menerima cahaya itu, mereka bertanya, ini apa dan dari mana? Kata malaikat, ini sedekah dari anakmu yang ada di dunia. Disitulah mereka mulai senyum, dan disitulah Allah angkat. Kalau mereka lagi susah dalam kubur, Allah angkat digantikan dengan rahmat, dan Allah angkat dan menjadikan tempat yang gelap mereka itu menjadi tempat yang makmur dengan cahaya berkah sedekah kita. Oleh karena itu, setiap anda bersedekah, saya usulkan jangan lupa orang tua kita. Yang kedua, doa. Doa termasuk amalan yang sudah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga sedekah, sudah dicontohkan Rasulullah SAW. Sebagaimana ada seorang datang kepada Rasul, ya Rasulullah, aku punya orang tua sudah meninggal, apakah boleh saya bersedekah atas orang tua? Kata Rasulullah, fatasaddaqa anha. Ibunya sudah meninggal, tapi Rasul membolehkan, silahkan bersedekah atas nama ibu. Doa termasuk doa teramalan yang diijabah dan dikabulkan. Seorang anak yang salih yang mendoakan orang tuanya, termasuk salah satu sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fantasnya setiap kita tahajud, setiap kita berdoa dalam sujud, setiap kita mengangkat tangan, sebelum kita meminta hajat buat diri kita, sebelum kita minta hajat buat keluarga kita, sebelum kita memohon rezeki untuk keturunan kita, kita berdoa untuk kedua orang tua kita. Rabbighfir lahuma warhamhuma kama rabbayani saghira. Setiap waktu tidak doa, setiap sujud berdoa, saat turunnya hujan berdoa, antara azan dan iqamah berdoa. Semua doa, jadikan bagian doa itu, sebagian daripada doa itu untuk kedua orang tua kita, supaya Allah menenangkan hati mereka di dunia kubur dengan doa dan berkah cahaya doa kita yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, banyak yang perlu kita belajari bagaimana berbakti baik sama orang tua. Tapi insya Allah dengan apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi bermanfaat, bisa kita jaga dan bisa kita amalkan, supaya Allah subhanahu wa ta'ala angkat darajat kita, supaya Allah balas menenangkan hati kita
Kalau kewajiban, bisa berhari-hari, berbulan-bulan, tidak akan bisa kita lunaskan kewajiban kita terhadap orang tua kita. Tapi mudah-mudahan dengan ilmu yang sama-sama kita belajari, dan insya Allah dengan semangat kita amalkan, mudah-mudahan menjadi sebagian yang kita bisa berikan kepada orang tua kita. Kita doakan yang masih hidup oleh orang tua kita, mudah-mudahan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Tapi orang tua yang sudah wafat dan meninggal dunia, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan kuburan mereka taman dari taman surga, dijauhkan dari lubang-lubang neraka. Amin ya rabbal alamin. Syaitan, boleh bantu gini? Syaitan. Ya. Jangan syaitan. To. Ini dipertahankan. Syaitan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih antum ini bibirnya ini harus dijahit ini. Coba lihat bibir saya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Rubah suara huruf, rusak huruf. Setiap huruf punya hak dan mustahak. Haknya makhraj, mustahak suara. Sautul harf diperhatikan. Terganggu suara huruf kalau tergerak bibir, kalau bukan tepatnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Karena huruf ra tidak ada hubungan sama bibir. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada. Tak apa-apa, latihan. Salah satu cara latihan bawa cermin. Ya. Ra bukan ro. Ra bukan ro. Ar bukan ar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi, ingat ya, lam ya, jangan terlalu ke belakang lidahnya, tetap ke atas tapi ke depan, bukan ke tengah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tekan ba, masuk ke lam. Rabbil bukan rabbil salah. Rabbil. Proses menghadapi kematian. Kemungkinan besar mati, kemungkinan kecil masih punya umur. Dan nanti saya jelaskan kenapa saya berkata kemungkinan besar mati, kemungkinan kecil masih punya umur. Nanti saya jelaskan kenapa. Saya gali dan cari tahu lagi. Saya bertemu dengan hadis, namanya juga hadis tidur, doa tidur. Ternyata doa tidur juga ada dua, tapi yang umum kita hafal Bismikallahumma amutu wa ahya, atau Bismikallahumma amutu wa bismika ahya, atau Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Itu yang kita hafal, itu umum. Tapi ada satu lagi termasuk doa tidur, tapi subhanallah tidak ada juga kalimat tidur di dalamnya. Agak lumayan panjang, tapi insyaAllah kalau kita belajari, insyaAllah bisa kita hafal. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfad bihi ibadaka salihin. Udah hafal belum? Baru dengar ya?
Baru dengar. Ikuti saya. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadhha bima tahfadh bihi ibadaka as-salihin. Setiap saya baca doa ini, jujur saja wallahi kadang-kadang tidak bisa menahan nangis. Sangat-sangat dalam doa itu. Bahkan ketika saya habis baca doa ini, saya bilang sama istri saya, mohon dimaafkan malam perpisahan. Kemungkinan besar dan tidak saya punya jaminan hidup sampai besok gara-gara doa ini. Setiap malam itu saya yang bahas sama istri saya, malam perpisahan. Sampai satu saat istri saya bilang, boleh enggak jangan bahas itu lagi. Saya bilang itu pasti proses kematian saya tidak tahu, makanya saya sebelum mati lebih baik minta maaf. Barangkali selama ini belum saya bisa menjadi suami yang baik, pasti ada kekurangan, kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf. Coba artinya apa? Bismika Rabbi wada'tu jambi. Dengan namamu ya Allah saya berbaring. Dengan namamu ya Allah saya bangun, angkat. Fa in amsakta nafsi farhama. Sekiranya ya Allah nyawaku dipertahankan, rahmatilah. Dan sekiranya nyawaku dilepaskan, jagalah diriku sebagaimana terjaga hamba-hamba yang saleh. Ya Allah, ku ada bahasa dipertahankan, ada bahasa dilepas. Kalau memang dipertahankan nyawaku mohon dirahmati. Kalau belum masih punya umur dan dilepaskan nyawaku mohon dijaga sebagaimana terjaga hamba yang saleh. Ya Allah, ada apa? Itu yang kita selalu tanamkan kepada semua orang di bawah pimpinan kami penghafal Al-Quran, supaya mereka tahu dan merasakan keindahan doa dan Al-Quran ketika mereka baca. Tidak asal hafal doa, hafal wirid tapi tidak faham dan tidak bisa menhayati. Tapi sampai sekarang, sampai di saat itu saya menemukan dua doa tidur, dua doa bangun tidur belum terjawab penasaran saya. Justru menambahkan penasaran. Heran, ada apa ya Allah? Saya buka Al-Quran, saya baca seperti biasa. Tapi saya tidak tahu jawabannya. Belum saya tahu. Tapi saya sudah meyakini ada sesuatu yang terjadi di saat tidur. Apa itu? Prosesnya gimana? Saya belum tahu. Pas saya baca Al-Quran seperti wirid biasa, tilawah. Saya kan punya wirid tilawah untuk khatam, tujuannya untuk khatam. Saya baca biasa-biasa saja. Sampai surah Az-Zumar, saya baca dari Al-Baqarah setiap hari ada berapa, saya terus. Sampai satu saat saya baca surah Az-Zumar, surah 39, ayat 42. Pas saya baca, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Pas saya baca ayat itu, saya teruskan, saya lanjut. Pas begitu lanjut ayat berikutnya, baru sadar, jawabannya itu yang selama ini saya cari. Saya balik lagi kepada ayat tadi. Simpan surah 39 Az-Zumar ayat 42. Kalau boleh fotokopi ayatnya serta terjemahannya, simpan di dinding kamar. Setiap malam terjadi peristiwa ini, mudah-mudahan bisa menyadarkan setiap malam proses menghadapi kematian. Kemungkinan besar mati
kemungkinan kecil masih hidup. Kenapa saya bilang kemungkinan besar mati, kemungkinan kecil masih hidup? Ayatnya itu menjawab. Ada Quran terjemah? Mohon Quran terjemah. Atau ada yang di HP-nya ada terjemahan Al-Quran? Bisa siapa MC-nya boleh, atau siapa yang berkenan baca terjemahannya? Saya ajak Bapak Ibu, doa yang selama ini kita baca, doa tidur maupun doa bangun tidur, terjawab di dalam ayat itu. Surah Az-Zumar 39 ayat 42. Ada MC-nya? Ya bacakan, ada, kasih. Ada ketemu? Ada mic, kasih mic. Sebentar Bapak Ibu ya, dah buru-buru kan? Buru-buru? Kalau buru-buru saya tutup. Santai? Saya ajak Bapak Ibu menhayati ayat ini. Ayo mari kita sama-sama menhayati. Langsung terjemahannya. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya. Ya. Dan pelan-pelan Pak ya, karena kita tidak buru-buru. Ya Ustaz. Jadi santai-santai, relax. Sampai besok tidak apa-apa. Kita lagi santai. Tolong perhatikan. Coba sekali lagi. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya. Allah memegang nyawa seorang pada saat kematiannya. Jelas? Berarti kalau kita meninggal dunia, yang memegang nyawa kita siapa? Allah. Sudah jelas, tak perlu dijelaskan lagi, tak perlu dibahas lebih panjang lagi. Tapi cuba ada satu lagi kejadian, dan ada bahasa dan wa. Kalau ada bahasa dan, ada keadaan yang sama tapi berbeda isinya. Coba lanjut. Dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Dan nyawa seorang ketika belum mati di saat tidur. Maksudnya apa? Di saat tidur Allah memegang nyawa kita. Makanya ulama berkata tidur adalah kematian kecil, bisa jadi kemungkinan besar jadi kematian besar. Coba lanjut. Ini sekarang Allah bahas lebih detail lagi. Maksud daripada Allah memegang nyawa kita saat tidur. Coba Allah jelaskan lebih dalam lagi. Terus. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya. Maka dia bertahankan nyawa, kan sudah dimegang. Makanya di salah satu doa, Alhamdulillah telah kembalikan ruhku, yang kita baru saja baca. Telah kembalikan, berarti ruh kita pergi. Pergi ke mana? Allah memegang nyawa itu. Berarti sudah pasti Allah mencabut nyawa kita, Allah memegang nyawa kita. Itu sudah pasti. Tapi belum pasti dilepas kembali. Belum pasti. Yang sudah pasti diambil, dimegang nyawa kita, tapi belum pasti dikembalikan. Makanya kemungkinan besar mati, kemungkinan kecil masih punya umur. Bisa jadi satu saat kita buka mata, begitu melek mata, malah yang ada di depan kita mungkar nakir. Makanya ketika Bapak Ibu bangun, buka mata, masih ada di ruang kamar kita, masih di kamar tidur kita, ucapkan Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sadari ucapan itu, hayati kalimat itu, karena baru saja dimegang nyawa kita oleh Allah, tapi Allah masih berkenan melepaskannya untuk punya umur lagi. Saya punya kebiasaan kalau bangun tidur, begitu buka mata, oh alhamdulillah belum mungkar nakir ini. Karena bisa jadi satu saat dibangunin subuh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tak bangun-bangun. Pas begitu saya lihat di ruang kamar saya, oh alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah alladzi ahya'na ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Sampai saya 3 kali ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nikmat umur sangat mahal, nikmat umur sangat berharga. Allah masih berikan umur untuk menambah ibadah. Dan umur yang hakiki yang kita miliki, yang kita punya, cuma 1 hari, bukan 60 tahun,
bukan 70 tahun, bukan 80 tahun, tapi umur kita 1 hari. Malam ini bisa dicabut, sudah pasti dicabut nyawa kita, tapi apakah dilepas punya umur lagi atau tidak? Berarti umur kita 1 hari. Nanti malam akan proses menghadapi kematian. Manfaatkan hari ini maksimal ibadah, ibadah yang terbaik, tahajud yang terbaik, duha yang terbaik, baca Quran yang terbaik, sedekah yang terbaik, silaturahim yang terbaik, akhlak yang mulia yang terbaik. Pimpinlah keluarganya dengan baik, karena bisa menjadi hari ini hari perpisahan. Kalau masih punya umur lagi, semangat lagi untuk memberi yang terbaik agar meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Coba lagi. Dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Dan melepaskan nyawa sampai ke waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diambil dan dikembalikan. Diambil, dikembalikan. Diambil, tidak dikembalikan. 4 amalan yang menjadi sangat istimewa di hari Jumat. Pertama adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW menginginkan dan mempesan kepada kita, barbanya akthiru alayya minas salati yaumal jumu'ah. Berbanyalah salawat kepadaku di hari Jumat. Jadi ini hari Jumat, jadi kita boleh tinggalkan seluruh zikir, hanya fokus salawat tidak salah. Karena Rasul memang minta kita bersalawat kepada beliau di hari Jumat ini. Jadi saya mohon sepanjang hari di dalam perjalanan di mana kita berada, tolong bawa salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baki Sayyiduna, tidak baki Sayyiduna boleh. Mau panjang, mau pendek boleh, intinya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, jangan lupa membaca suratul Kahfi. Al-Kahfi, suratul Kahfi 110 ayat. Kalau kita merasa sekaligus, apalagi yang belum biasa merasa keberatan, panjang juga ya. Tapi begini saja, boleh dibagi. Maksudnya dibagi apa? Misal habis kita punya acara ini ya, sebelum pulang baca 1 halaman. Nanti sebelum Jumat baca 2 halaman. Selepas Jumat baca 2 halaman. Begitu salat selesai asar, selesaikan sisa suratul Kahfi. Sudah selesai. Jadi suratul Kahfi tidak harus menutupi sekaligus, bisa dibagi. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, jangan lupa membaca suratul Kahfi. Kalau anda belum bisa membaca, ada sebagian belum bisa baca, boleh simak murattal atau lewat HP suratul Kahfi. Orang yang menyimak Al-Quran sama pahalanya dengan yang membaca Al-Quran. Al-Qari'u wal mustami'u ajruhuma sawa. Yang ketiga adalah doa. Bapak Ibu, ada 1 jam di hari Jumat, barang siapa yang berdoa di 1 jam itu, di doanya tidak akan ditolak. Doanya tidak akan ditolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, sa'atun akhiru sa'atin min naharil jumu'ati la yuwafiquha 'abdun muslimun illa istujibalah. Ada 1 jam dalam hari Jumat itu, barang siapa yang dapat berdoa di 1 jam itu akan mendapatkan diijabah doanya, tidak ditolak Allah SWT doanya. Ulama memiliki berbeda pemahaman terhadap 1 jam itu. Yang mana dimaksud 1 jam? Dari kumpulan bermacam riwayat hadis, 1 jam yang paling kuat untuk diterima doanya adalah 1 jam yang terakhir sore hari. Kira-kira kalau kita menghitungkan, kalau maghrib jam 6, berarti mulai dari jam 5. Tidak mesti 1 jam, sepanjang 1 jam kita berdoa. Ya bisa 10 menit, bisa 15 menit. Tapi intinya 1 jam yang terakhir sebelum salat maghrib. Kira-kira sebelum maghrib 1 jam, berarti kita sudah bisa mendapatkan doa. Silahkan berdoa
Saya subhanallah bangga kalau waktu di Madinah saya melihat ulama kita, para guru, para orang salih yang ada di Masjid Nabawi. Begitu mereka kalau lagi belajar ilmu atau lagi berbicara agama, begitu sudah tinggal tersisa 1 jam sebelum maghrib, semua tinggalin kerjaan, tinggalin ilmunya, tinggalin bukunya, tinggalin majlisnya. Kenapa? Masing-masing sibuk berdoa. Oleh kerana itu istimewa, jangan sampai tertinggal. Yang terakhir, yang keempat adalah bersedekah di subuh hari. 2 malaikat berdoa. Satu mendoakan baik bagi orang yang berinfak di subuh hari. Ya Allah, lipatkan ganda, gantikan yang dia sedekahin perlipat ganda. Yang kedua adalah malaikat mendoakan orang-orang yang kikir di subuh hari, yang pelit di subuh hari, tidak mau bersedekah di subuh hari. Dia berdoa, ya Allah jangan berkahi hartanya. Na'udzubillah.